Apakah materi bisa terlihat dengan jelas? Jelas, Romo. Dari salam jumpa. Terima kasih atas kesempatannya untuk kita bisa berbagi, dan pada hari ini kita akan berbagi bersama tema yang tentu saja bukan hal yang asing atau bukan sesuatu yang baru. Saya juga tidak menyampaikan suatu pengajaran atau menambah hal-hal yang baru, tetapi lebih kita mengingat kembali kekayaan-kekayaan rohani yang kita miliki. Untuk apa kita berdoa? Kalau kita merenungkan sabda Yesus yang saya kira cukup relevan dalam Injil Yohanes, bahwa Yesus mengatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Artinya sejak semula kita disadarkan bahwa manusia itu terdiri dari apa yang bisa kita sebut sebagai hal yang jasmani dan rohani, ragawi dan jiwa. Ada dimensi manusiawi, fisik, tetapi juga ada dimensi keilahian dalam diri kita. Dan keduanya membutuhkan asupan. Baik secara fisik kita butuh makan, minum, sandang, papan, dan sebagainya. Tetapi juga kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa kita harus mendapatkan asupan yang sepadan. Karena dalam Injil Markus juga dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia. Artinya kita tidak hanya memfokuskan pada kebutuhan fisik manusiawi lahiriah kita, tetapi kehilangan nyawanya. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sekali lagi Yesus mau menegaskan itu. Ada kebutuhan batin, kebutuhan spiritual, kebutuhan internal dalam diri kita. Berikut. Kebutuhan-kebutuhan fisik dapat kita rasakan, bahwa ada dorongan untuk lapar, untuk makan, haus, kebutuhan minum, dan sebagainya. Dan kebutuhan jiwa dan rohani kita bisa memenuhinya melalui doa. Entah itu bentuknya perayaan sakramen, liturgi, devosi, meditasi, dan lain sebagainya. Maaf kok saya tidak bisa menggerakkan PowerPoint saya ya. Sudah halaman berikutnya, Romo. Baik, untuk apa kita berdoa? Dalam Katekismus Gereja Katolik ditegaskan atau dikatakan bahwa doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan atau suatu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Berdoa adalah kerinduan akan Allah, ada getaran jiwa, getaran hati nurani kita yang selalu ingin menyapa Allah, ingin berkomunikasi dengan Allah. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa doa sebetulnya menjadi bagian penting dari kebutuhan dasar hidup kita sebagai orang beriman. Karena tanpa doa, iman kita lemah, tanpa daya, kering. Tetapi dengan berdoa, iman kita diteguhkan atau ditopang. Dan ini yang
sebetulnya juga Yesus mau sadari bahwa ada kebutuhan dalam batin kita yang disadari atau tidak, dan semestinya kita sadari, perlu untuk kita penuhi. Maka doa memberikan kekuatan. Next. Benar bahwa kita tidak bisa meremehkan kekuatan doa. Doa yang benar, doa orang yang percaya, itu dapat mengubah hidup menjadi lebih baik. Karena paradigma seseorang itu akan mempengaruhi dan akan mewujudkan apa yang dia pikirkan. Jadi otak kita ada kecenderungan untuk bisa mengontrol atau memerintah apa yang akan terjadi. Maka dalam dimensi spiritual sebetulnya sangat bisa dipahami bahwa doa orang yang benar, doa orang yang beriman itu memang dapat mengubah hidupnya seturut apa yang didoakan. Maka firman Tuhan dalam Yakobus bab 2 ayat 16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Santo Yakobus menekankan dua hal, benar dan yakin. Benar artinya berdoa seperti yang Yesus ajarkan. Dan kita tahu doa Yesus yang diajarkan kepada kita itu pertama-tama adalah jadilah kehendak-Mu, kehendak Allah. Mencari Allah di dalam segalanya, menomorsatukan Allah di dalam segalanya, itu merupakan bentuk doa yang benar. Yakin, artinya doa berkaitan dengan iman. Seperti keyakinan kita akan sesuatu. Kalau saya sudah merasa gagal sebelumnya, sebelum berjuang, kemungkinan besar kita juga akan gagal. Tapi ketika keyakinan kita berhasil, maka kemungkinan besar untuk kita berhasil dalam perjalanan proses itu juga akan terjadi. Maka doa berkaitan dengan benar, namun juga yakin. Next. Berdoa juga merupakan kehendak Allah. Karena bagaimanapun juga hidup atau mati kita milik Tuhan. Hidup bukan milik kita. Maka Allah dalam arti yang lebih dalam berkewajiban menjaga miliknya. Allah berkeinginan untuk memelihara kita sebagai miliknya. Maka nasihat yang diberikan kepada kita juga sangat konkret. Berjagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Santo Paulus dalam suratnya kepada umat Tesalonika juga mengatakan, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Maka dengan demikian kita menemukan, mengimani bahwa memang inilah kehendak Allah. Panggilan yang menggerakkan suara hati kita untuk berkomunikasi dengan Dia, Sang Pemilik kehidupan kita. Berikut. Yakobus mengingatkan kita juga, karena kita sering mengalami apa yang Yakobus perhatikan dalam diri jemaat atau umatnya, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tadi saya sudah menyinggung doa yang benar, itu seperti Yesus, yaitu doa yang pertama-tama mengutamakan kehendak Allah. Maka memang mungkin kita tidak
disangsikan bahwa kita sudah rajin berdoa, rajin merayakan Ekaristi, tapi di sisi lain kita ada merasakan sesuatu yang seolah-olah kontradiktif. Kontradiktif artinya kita kemudian menyimpulkan bahwa doa-doa kita tidak menghasilkan apapun, sehingga kadangkala menyalahkan bahwa Tuhan menjadi penyebab yang tidak mau mendengarkan atau mengabulkan doa kita. Atau kita malas berdoa karena kita sudah merasa, loh kalau memang Allah itu maha tahu, Allah itu maha kasih, tentu dia pun juga akan tahu dong apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tentu juga akan menolong apa yang kita perlukan. Maka tidak perlu kita berdoa. Ada perasaan kecenderungan demikian. Next. Maka doa bisa kita rumuskan juga sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan. Kita menyadari betapa penting komunikasi untuk menciptakan suatu keintiman, kemendalaman, sehingga orang akan saling mengetahui apa yang menjadi kehendak orang lain. Dan komunikasi dengan Tuhan, Santo Agustinus mengatakan, Allah menghendaki agar keinginan kita dinyatakan dalam doa, supaya kita dapat menerima apa yang hendak Ia berikan kepada kita. Evagrius mengajarkan juga, jangan gelisah jika kamu tidak langsung menerima dari Allah apa yang kamu minta. Sebab Ia hendak melakukan sesuatu yang lebih besar untukmu ketika kamu berserah kepadanya. Doa adalah komunikasi. Komunikasi yang mendalam akan membuat orang saling mengerti apa yang menjadi kehendaknya, dan pihak Tuhan juga akan semakin jauh lebih mengerti apa yang menjadi kehendak kita. Inti adalah komunikasi dengan Tuhan. Next. Komunikasi selalu dua arah. Memang Allah Maha Tahu, namun Allah juga meminta kita untuk berkomunikasi dengan Dia. Maka tadi saya mengatakan adalah kehendak Allah juga supaya kita menyediakan waktu, hati, dan hidup kita untuk berdoa. Dalam komunikasi itulah Allah akan bekerja secara luar biasa. Bentuk komunikasi yang menarik dari Tuhan, Yesus ketika orang-orang datang kepadanya, Yesus selalu mengatakan apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu minta. Merupakan bentuk komunikasi dua arah, di mana Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, kebutuhan orang-orang yang datang kepadanya. Tetapi Yesus juga mau bahwa komunikasi itu sungguh-sungguh diciptakan juga dari dua arah, Allah dan manusia, kita manusia dengan Tuhan, sehingga semakin saling mengenal dan semakin saling mencintai. Dan kita tahu Allah yang adalah kasih, dan cinta kasih itu membuat semuanya menjadi baik. Maka doa menjadi komunikasi untuk menciptakan relasi yang penuh cinta antara Allah manusia, antara kita dengan Dia. Next. Dalam Injil kita diteguhkan juga dalam merenungkan untuk apa kita berdoa. Doa adalah kekuatan. Karena Yesus mengatakan, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sekali lagi, doa berkaitan dengan iman. Atau dalam Filipi juga, Santo Paulus menegaskan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga.
Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya kira menjadi meneguhkan kita untuk apa kita berdoa. Doa lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, suster yang terkasih, kita mengalami, mengetahui, dan mengimani bahwa kekuatan doa dan iman itu sangat luar biasa. Bahkan bisa menggerakkan hati Tuhan. Menggerakkan atau menyentuh belas kasih Allah untuk melakukan apa yang kita mau. Apa yang kita mohon. Bila kita sampaikan secara benar dan penuh iman. Berikut. Untuk apa kita berdoa juga bisa kita menemukan jawabannya, di antaranya berdoa menjadi sarana untuk menyatakan iman kita kepada Allah. Saya percaya kepada Allah, dan itu salah satu tandanya diungkapkan dalam doa. Doa juga menjadi sarana untuk merasakan Allah sungguh bekerja. Walaupun kadang kita merasa Allah tidak berbuat apa-apa. Seperti para rasul mengalami Allah, Yesus, walaupun secara fisik bersama mereka, tetapi sedang tidur ketika mereka bekerja sebagai penjala ikan. Kita kadang merasakan itu. Maka doa menjadi sarana untuk merasakan Allah yang bekerja, menemukan kehendaknya dalam diri kita, dan juga dalam diri orang-orang lain di sekitar kita. Doa adalah cara untuk mendekati Tuhan. Doa adalah cara untuk mendapatkan kekuatan. Doa memampukan kita untuk menerima segala sesuatu yang tidak selaras dengan kehendak kita. Nah, saya kira ini yang harus menjadi permenungan kita lebih, karena ada kecenderungan kita ketika kita memaksakan intensi, harapan, iman dalam doa-doa kita, dan itu tidak terjadi, ada bahaya orang akan kemudian berbalik arah. Sekuat-kuatnya kita dalam iman, seringkali ada pengalaman apa yang tidak selaras dengan kehendak kita bisa mengubah segalanya dalam diri kita untuk beriman kepada Allah. Maka doa Yesus ketika di Taman Getsemani menjadi teladan bagi kita. Kehendak Yesus mengatakan, kalau boleh piala ini biarlah berlalu, tetapi bukan kehendakku. Dan Yesus akhirnya mengerti bahwa kehendak Allah bukan bahwa piala ini berlalu, tetapi kehendak Allah adalah saya harus menerima salib atau cawan penderitaan ini. Dan ini yang bagi kita proses yang harus terus-menerus kita gumuli, karena ini tidak mudah. Untuk menerima apa yang tidak selaras dengan kehendak kita itu tidak gampang. Tetapi Allah memampukan kita melalui doa. Berikut. Bagaimana kekuatan doa dan pentingnya doa, kita juga bisa merenungkan dalam Injil minggu yang lalu, ya. Bagaimana kisah wanita Kanaan yang mendengar bahwa Yesus memasuki daerahnya, ia berinisiatif untuk menemuinya. Kita tahu wanita Kanaan ini dianggap sebagai orang asing, bukan kalangan Yahudi. Dan orang Yahudi tidak akan bergaul dengan orang yang non-Yahudi, karena aturan keagamaan melarang itu. Dan akan dianggap, katakanlah, aneh, asing. Bahkan orang di luar orang Israel dianggap orang kafir.
wanita ini dalam bayang-bayang seperti itu. Tetapi ia sedang mengalami anak wanitanya atau anak perempuannya sedang sakit. Dan ia tahu bahwa solusi atau jalan keluarnya adalah bertemu dengan Yesus. Maka ia tidak peduli dengan aturan keagamaan, ia tidak peduli bahwa ia dicap sebagai orang asing, sebagai wanita yang tidak layak bertemu dengan Yesus yang adalah orang Yahudi, tetapi justru karena iman dan harapannya yang begitu kuat, akhirnya Yesus mengabulkan permohonannya. Dalam Injil Lukas bab 7 kita juga melihat bagaimana Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum yang begitu percayanya seorang perwira yang memiliki anak buah atau bawahan yang banyak itu, ia pun merasa tidak layak menemui Yesus. Tetapi ia percaya kalau sepatah kata saja keluar dari mulut Yesus, maka hambaku akan sembuh. Menunjukkan bagaimana kekuatan doa, kekuatan iman mendatangkan perubahan yang luar biasa, kesembuhan bagi orang itu. Halo? Silakan Romo. Halo? Apakah masih dengar? Masih, silakan Romo. Next. Ini sudah halaman berikutnya. Baik, saudara-saudari, berikut kita akan coba lihat bagaimana buah-buah rohani dari doa. Yang pertama, doa membawa kita kepada sikap kerendahan hati. Ini dapat dengan mudah kita temukan dalam Bunda Maria, dalam para orang kudus, dan juga dalam diri saudara-saudari. Pengalaman-pengalaman yang konkret membuat bahwa doa menghantar kita semakin kita menjadi rendah hati. Doa yang benar, doa yang penuh iman. Buah dari doa juga semakin membuat kita terus hidup bergantung pada Allah. Dalam suka dan duka, dalam kesulitan apapun, orang tetap bertahan. Para martir memberi contoh yang sangat jelas bahwa kekuatan Allah untuk kita terus bergantung kepada Allah sampai titik terakhir hidup kita diperoleh dengan kekuatan doa. Selain itu juga buah-buah roh dari doa yang dirumuskan oleh Santo Paulus adalah buah-buah kasih, orang banyak sukacita, hidupnya damai sejahtera, menjadi semakin sabar, murah hati, menjadi orang yang baik, setia, lemah lembut, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Artinya, kebenaran doa dapat dirasakan dalam buah-buah rohani yang bisa kita alami dalam kehidupan yang konkret. Berikut. Nah, saudara-saudari, dari pengalaman hidup doa masing-masing Anda memiliki pengalaman atau kebiasaan tertentu. Entah cara berdoa, waktu berdoa, dan lain sebagainya, itu boleh dikatakan hanyalah hal-hal yang sifatnya fisik. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana dalam kehidupan kita
memiliki keintiman dengan Tuhan melalui doa. Ada yang merasa saat ini dianugerahi waktu cukup banyak untuk bisa berdoa. Monggo. Tapi ada yang karena kesibukan hanya memiliki waktu yang sedikit, durasi yang sangat sedikit. Monggo. Masing-masing memiliki cara untuk menggapai keintiman dengan Tuhan itu. Karena bagi Tuhan juga bukan banyaknya doa, bukan panjangnya doa, tetapi kualitas doa itu sendiri. Sampai akhirnya kita merasakan bahwa doa adalah kebutuhan, bukan kewajiban. Maka kalau kita bertanya untuk apa kita berdoa, saya kira masing-masing sudah bisa menjawab selama ini apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, dan semoga saat ini kita satu sama lain semakin diteguhkan pentingnya doa, untuk apa saya berdoa. Dan doa yang benar akan membuat kita semakin kuat dan akan membuat hidup kita merasakan kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Begitulah Bapak Ibu Saudara-saudari, suster yang terkasih. Banyak terima kasih untuk perhatiannya, kesabarannya untuk mendengarkan, dan mungkin baik berikutnya kita bisa saling meneguhkan, berbagi pengalaman, atau saling tanya jawab di antara kita satu dengan yang lain. Terima kasih, berkat Tuhan untuk kita semua. Puji Tuhan, terima kasih Romo Bene untuk perenungan pada malam hari ini yang membuat kami semua diingatkan kembali akan pentingnya doa dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani. Izinkan saya memberi kesimpulan sedikit ya Romo. Baik, Dokter. Seperti yang Romo katakan tadi, manusia hidup itu ada dibedakan oleh jiwa dan raga. Berarti ada rohani dan jasmani. Nah, seperti jasmani kita perlu makan, perlu asupan, perlu minum agar sehat. Begitu pula dengan rohani kita. Jiwa kita harus diisi, diasup, yaitu melalui makanan-makanan rohani. Dan terutama dalam hal ini adalah melalui doa. Doa berarti kita mengangkat hati kita, jiwa kita ke hadirat Tuhan. Dan dengan hati nurani yang murni dan terbuka, kita mau menyapa Allah. Seperti raga perlu makan minum, maka jiwa juga perlu makanan rohani yang hanya bisa kita temukan dalam bersekutu dengan Kristus, Sang Roti, dan Sang Air Hidup itu sendiri. Kita harus mengalami ada rasa rindu akan Kristus. Agar itu bila titik puncak kita mulai berdoa. Sebab saat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita datang itu bisa dengan berbagai persoalan, bisa dengan kelemahan, ada kesedihan, keputusasaan. Tapi juga ada sukacita kalau memang kita berdoa bukan hanya semata meminta, tapi seperti Romo katakan, kita juga bisa memuji Tuhan dalam berdoa. Dan kalau kita datang dengan berbagai persoalan masalah, percaya kita akan keluar karena kita diberi peneguhan, keluar dari masalah kita diberi penghiburan, kita ditopang oleh Kristus melalui Roh Kudus yang bekerja pada saat kita berdoa. Jadi doa bukan hanya pada saat kita mau meminta-minta saja, tapi kita ungkapkan rasa syukur, rasa berterima kasih kita. Dan doa itu bisa di mana saja. Apabila kita mau mengambil waktu lebih dalam, mungkin kita ada waktu-waktu berdoa tertentu, tapi kalau di mana saja kita berada, di kendaraan, kita berjalan kaki, kalau kita mau berdoa, itu doa itu akan sampai kepada Allah. Romo katakan dalam doa ada dua hal, yaitu benar dan yakin percaya.
Dua hal ini ada saling berhubungan. Kalau yakin percaya itu dihubungkan dengan iman kita. Dan doa ini bukan hanya sekedar kewajiban. Doa adalah sebuah kebutuhan. Allah menghendaki agar kita berdoa, karena itu adalah dalam satu perintah Allah. Doa merupakan sarana komunikasi kita dengan Tuhan, dan cara kita mendekati Tuhan. Doa itu adalah cara kita beroleh kekuatan. Dan juga doa memampukan kita menerima segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran dan kehendak kita. Seperti Romo katakan, tidak semua doa kita terkabul. Tapi Tuhan tahu yang terbaik bagi kita, pengalaman iman kita secara pribadi. Karena setiap kita pasti punya pengalaman pribadi dalam doa. Dan dengan berdoa pasti ada buah-buah rohnya yang kita bisa tunjukkan. Dan itu akan tampak dengan kerendahan hati. Dan juga hidup kita akan semakin melekat pada Kristus Sang Pokok Anggur yang benar. Dan juga terutama ada 9 buah roh yang akan tampak apabila kita rajin berdoa, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semoga suatu saat kelak ya Romo bisa menjelaskan masing-masing dari 9 buah roh ini yang pasti sangat berguna bagi kita. Ya, Bapak Ibu, kita mohon Roh Kudus, tambahkanlah iman kami, tuntunlah kami dalam berdoa dengan benar, agar kami beroleh kekuatan pada saat kami sangat membutuhkan, dan biar kami bisa memuji, membesarkan nama-Mu lewat doa-doa kami. Amin.